ahli daripada terdakwa itu nggak boleh Nggak memihak. boleh ya? Oh. Dia harus netral. Karena itulah kompetensi yang dimiliki seorang ahli daripada yang lainnya. Kalau memang dia memihak, jadi pengacara aja dia. Jadi pembela. Ahli itu kan untuk menerangkan, Betul. menerangi ilmu. Makanya keilmuan dia itu sehingga dia dicap sebagai ahli. Maka ini ahli apaan dia ini? Ya ada nggak sertifikat dia dari BNSB? Tersertifikasi nggak dia? Kalau dia berbicara ahli, kan saya ketua umum ahli se-Indonesia. Penyidik sebagus apapun yang disajikan, kalau memang seumpamanya dari unsur baik internal maupun yang lainnya itu belum setuju, dia juga nggak akan berani melakukan tindakan apapun. Karena tugas dia hanya memeriksa. Orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini, mungkin orang yang sudah lupa dengan pemahaman tentang tabur tuai. Sewaktu-waktu Anda boleh berdansa saat ini, merasa di atas angin, merasa ada yang backingin di belakang, tapi Anda ingat hukum dari Yang Maha Kuasa atas tabur tuai dekat, bos. Roy Suryo, Tifa, Rismond itu adalah aset bangsa. Kita bersyukur sebagai orang Indonesia, kita memiliki 3 orang ini aset bangsa. Makanya saya berani memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian saya. Karena ini aset bangsa, nggak boleh dikriminalisasi. Nah, bagi saya, sengaja si Prof yang akan menjadi saksi yang meringankan itu dimunculkan semalam di Polda Metro, lagi-lagi untuk membangun persepsi. Jadi mereka ini sebenarnya menjadikan kasus ijazah palsu ya untuk membangun sebuah persepsi negatif untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Kampung Termo. Kita berbahagia para termo seluruh dunia ya. Tapi bukan dunia dan akhirat, karena dunia akhirat punyanya narasumber saya ini. Kita sudah dihidangkan sebuah peristiwa yang diinginkan oleh para penjahat fitnah ya. Bahwa Pak Jokowi nggak punya ijazah asli, ya kan, nggak berani menunjukin, udah ditunjukin. Nah, ternyata ada peristiwa yang menarik sebenarnya pada saat semalam itu. Saya mendapat kabar sekitar jam 11-an malam semalam itu bahwa Roy Suryo yang diperiksa terakhir sebenarnya tidak diizinkan pulang alias ditahan. Ternyata pikir akhirnya nggak jadi ditahan. Kenapa? Nah ini kan jadi pertanyaan kenapa. Ternyata memang ini kita bisa melihat bahwa tarik-menarik ya, kepentingan yang mungkin sifatnya politis memang nggak bisa dihindarkan ada dalam kasus ini. Apakah karena dir sidik ya nggak berani atau dir sidik mungkin mendapat perintah dari atas, walau-walam bisawab. Yang jelas ijazah Pak Jokowi yang asli sudah dilihatkan kepada mereka. Dan yang menarik, kuasa hukum Egy Sujana ya mengakui ya itu ijazah asli Pak Jokowi. Bahwa Tifa, Roy dan Rismond tidak mengakui itu ijazah yang dia lihat semalam itu bukan ijazah asli, biasa atas perintah Bohir. Oke, saya akan bahas itu dengan pengacara Mawar Pitra Romadhoni Nasution. Selamat datang kembali, Bung Pitra. Welcome back, Bang. Welcome back. Jadi begini, peristiwa terakhir pada saat Bung Pitra yang dikeroyok di mana itu di TV sebelah ya. Ternyata memang mereka kan pada saat itu juga meragukan, nggak akan berani, ya kan? Nggak akan berani Pak Jokowi. Kalau istilahnya tompel, saudara Joko Widodo kan begitu. Memperlihatkan ijazah karena memang nggak punya yang asli. Semalam terbukti terbantahkan, ya kan? Walaupun hingga hari ini pun mereka menyatakan bahwa masih 99% yang mereka lihat kemarin itu ya palsu. Bung Pitra, apa komentar singkat Bung Pitra atas peristiwa dilihatkannya ijazah kemarin? Ya, saya melihat mereka ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Karena Bang Budius,
kita ini kan saya kira bukan hari ini kita melakukan advokasi ataupun pengawalan kasus ini. Sejak awal kita sudah mengawal kasus ini ya. Pernah nggak Bang Budius dengar dari mulut mereka kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukin aslinya, udah case close, selesai cerita katanya. Ya, itu dari pihak tersangka loh itu. Sering malah saya mendengar Ya kan? pernyataan itu. Tunjukin aja, udah selesai. Kita juga nggak apa. Kalau perlu saya minta maaf ke yang bersangkutan katanya itu. Iya. Itu. Ternyata sekarang lain lagi. Ya, artinya di sini kita melihat Bang, ini adalah peperangan antara kebenaran dan memang ketidakbenaran. Ya, apapun yang disajikan terhadap kebenaran itu, kalau orangnya sudah benci, sudah memang hatinya itu sudah nggak suka, itu dia nggak akan percaya terhadap kebenaran itu. Kemarin info di dalam ya menyatakan bahwasanya mereka debat tebal mengenai dengan ijazahnya tunjukin dong, ini kan gelar perkara segala macam, sampai adalah suasana-suasana agak keras gitu kan gitu. Nah, sehingga Ombudsman bilang, ya udah penyidik, kalau memang ini permintaan daripada tersangka, perlihatkan saja. Penyidiknya sebenarnya kan ini kan di pengadilan nantinya, kan gitu. Nah, terus penyidik bilang, kalau memang ini permintaan daripada Ombudsman, kita perlihatkan. Dibuka lah itu dokumen yang memang sudah disimpan rapi untuk sebagai barang bukti yang telah disita. Artinya ini sudah memutuskan argumentasi, menyatakan katanya ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah disita. Ada berita acara penyitanya pun dilihatkan ya toh? Iya. Berarti kan sudah di polisi itu aslinya. Itu memutuskan argumentasi yang opininya liar, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi nggak pernah disita. Ada lagi yang bilang dia nggak punya ijazah. Tunjukin kalau berani. Ada itu kakek-kakek yang udah mau salto dia kan gitu. Udah mau tiarap juga masih nantang-nantangin orang kan gitu. Iya. Nah makanya dengan dibuka penyidik kemarin, diperlihatkan, mereka pada pucat semua di situ. Ternyata aslinya ada. Ada lagi kemarin emak-emak yang hampir mau nangis katanya saya dengar. Nangis mungkin udah kebayang penjara. Iya, berarti selama ini kita salah katanya gitu kan. Selama ini kita sudah menghakimi orang. Itulah Bang Budius saya perjuangkan Pak Jokowi. Jangan pernah menghakimi orang. Itu selalu saya bilang itu di debat-debat manapun. Itu bukan hak Anda menghakimi orang nanti di pengadilan. Kaget di situ. Sebenarnya itu bukan ranahnya untuk memperlihatkan bukti di situ. Karena itu ada gelar. Gelar itu hanya pemaparan masing-masing pihak. Nggak ada situ adu bukti lain, nggak ada. Itu nanti di pengadilan. Ya, prosedur itulah yang harus dilalui apabila memang ada komplain daripada pihak terlapor yang saat ini menjadi tersangka. Itu diakomodir oleh penyidik melalui biro kabak wasidiknya. Diundang lain antara pelapor dan terlapor. Kalau dalam perkara ini teradu dumas dan pengadu dumas. Nah, karena memang esensi mereka itu, mereka nggak yakin ada ijazah Pak Jokowi, tunjukin dong kalau ada gitu, ditunjukin. Sekarang apa Bang Budius setelah diperlihatkan? Mereka bilang, wah kita nggak yakin itu katanya gitu. Terus kita pengen lihat pembandingnya. Sebenarnya lu mau lihat ijazah, mau lihat pembanding atau lihat yang lain-lain? Makanya saya bilang ini perkara nggak akan bisa selesai kalau nggak ada putusan pengadilan terkait dengan kasus ini. Makanya saya bilang saya harapkanlah kepada siapapun pihak, maupun itu dari ketua tim reformasi Polri, udah nggak usah sarankan lagi mediasi-mediasi seperti itu. Karena disarankan yang terbaik juga Anda bisa melihat dari gelar perkara khusus itu. Bukan ijazah lagi yang mereka minta, pembanding lah dan lain-lain lah segala macam. Ini sebenarnya mau menyelesaikan masalah atau mencari-cari masalah. Jelas dong kita bertanya seperti itu. Lu maunya sekarang apa kan gitu. Lu kemarin minta tunjukin ijazahnya, udah selesai, kita nggak ada singgung-singgung segala macam. Setelah diperlihatkan, minta yang lain-lain. Nah, ini artinya saya lihat mereka ini nggak bisa dipercaya, ya. Makanya tendensi daripada dalam suatu perkara ini saya lihat tendensinya bukan lagi proporsional untuk menegakkan hukum, tapi kebencian, gitu loh. Kalau memang uji kebenaran kan nanti di pengadilan. Nah ini yang menjadi dilemanya, sehingga kita melihat sebenarnya tujuannya ini bukan tujuan untuk mencari kebenaran.
tapi mencari-cari masalah seperti Ya. itu. Apalagi kalau kita lihat di klaster 1 ya, Iya. yang 5 orang itu memang nuansanya sebenarnya bukan mereka itu sedang mencari kebenaran, ya, tetapi memang sekedar ingin melampiaskan sakit hati kepada Pak Jokowi. Saya menenggari di klaster pertama itu rata-rata memang ex-HTI semuanya. Ya. Ex-HTI. Nah, kita paham Bung Pitra, HTI itu salah satunya gerakan-gerakan yang mereka lakukan secara laten saat ini ketika organisasinya sudah dibubarkan adalah tetap melakukan gerakan-gerakan bawah tanah. Tujuannya apa? Satu, mendelegitimasi institusi-institusi resmi pemerintah. Polri adalah salah satu institusi negara. Menjadi bagian dari pemerintah dalam penegakan hukum. Kan begitu. Nah, jadi dengan mereka hantam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, tujuannya apa? Untuk malah memainkan peran cuci otak publik, ya, untuk melegitimasi negara dan pemerintah. Dan itu terlihat. Tetapi saat ini mereka keceli. Kecelinya kenapa? Info yang mereka terima dari Bohir bahwa mereka diyakini oleh Bohir bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya palsu. Ternyata meleset. Nah, saya curiga, jangan-jangan, mudah-mudahan saya salah. Penyidik-penyidik di Polda juga jangan-jangan terafiliasi HTI juga. Ini yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak begitu, ya kan? Tapi dilihat dari pembelaan mereka, yang harusnya semalam itu Roy Suryo sudah ditahan, dilepas kembali. Saya sih pahamlah posisi Pak Imam ya, dirnya sekarang itu, ya kan? Tapi saya pikir masa sih seorang dir penyidik ya tidak profesional seperti itu, ya kan? Nah, Bung Pitra, mereka nggak solid nih. Kubunya Egy Sujana mengatakan mereka melihat itu Jokowi ijazahnya asli dan kami terima kasih. Apa yang kami minta selama ini sudah dikabulkan. Sementara Tifa, Rismon, dan Roy sebaliknya. Bagaimana Bung Pitra membaca solidaritas mereka ini sekarang? Kalau mengenai solidaritas, saya lihat mereka ini kan sudah terbagi 2 klaster. Dan pengacara mereka juga kan nggak satu. Tapi terpisah-pisah, yang ini pakai ini, yang ini pakai ini, yang ini pakai tompel, dan lain-lainnya. Kan gitu. Artinya di sini kita lihat terkait dengan proses penegakan hukum ini, masyarakat mengharapkan kepastian. Kepastian. Ya, karena esensi daripada keadilan itu adalah kepastian hukum. Kita berbicara keadilan hari ini, tapi kalau memang itu nggak pasti, sama aja itu abu-abu. Nah, tapi di satu sisi saya lihat dengannya isu-isu yang semakin lama ini Pak Jokowi ini adalah orang yang famous, ya, karena setiap hari orang selalu membahas dia. Ini dari satu positifnya juga, ini merupakan anugerah bagi dirinya. Karena apa? Ya kan, itu hal baiknya. Karena orang selalu ingat, gitu loh. Coba bayangin presiden-presiden sebelumnya itu. Selesai jadi presiden, orang udah lupa. Tapi ini, nama dia selalu, walaupun dijatuhkan orang itu selalu diangkat derajatnya sama Tuhan, gitu. Selalu naik. Ya kan? Karena kebenaran itu juga pasti akan terungkap. Yaitu di pengadilan nanti. Siapa yang nanti yang dihukum di kasus ini. Kan gitu. Nah, itu saya kira dari segi positif. Tapi dari segi negatifnya, kalau memang kasus ini juga terlalu cepat untuk diputuskan menjadi, contohnya terponis mereka ini kan gitu. Artinya kan orang sudah cash close membahas itu. Ya kan? Dan walaupun ada oknum-oknum yang memang sengaja ingin bermain berselancar politik, tapi salah dia. Ini Jokowi ini adalah seorang politik senior yang ulung. Dan dia seorang pelaut yang memang bukan diragukan lagi. Jangan coba-coba. Kalau sudah bermain api, saya kira Pak Jokowi juga akan melakukan tindakan secara halus, ya, secara politik, karena dia kan sudah kasih kode. Ada orang besar, ya, di belakang kasus ini yang memang menunggangi kasus tersebut. Itu dia sampaikan di Kompas, kan begitu. Nah, maka dari itu orang yang mencoba ingin menunggangi kasus dia ini, dia berselancar nih dengan politik dan pelaut ulung. Ya kan, dikira dia nama Jokowi hancur,
Tapi nama Jokowi selalu dibahas-bahas tuh tiap hari. Coba pemberitaan mana yang bisa mengalahkan pemberitaan daripada Pak Jokowi? Nggak ada, Bung Budius. Itu merupakan anugerah juga. Jadi Jangan kita sedikit istilahnya, aduh ini apa ya, gimana ya, kasihan. Jangan, lihat dari satu sisinya. Orang tidak lupa akan yang namanya Jokowi. Coba abang perhatikan nggak? Setiap hari masyarakat selalu datang ke rumah beliau. Dan nangis setiap keluar rumahnya. Itu artinya kejujuran dari hati masyarakat sendiri. Pancaran aura Bukan gitu. dari bajer-bajer ya memang nggak suka dengan Jokowi, mereka bangun-bangun segala macam, mereka buat framing. Sejelek-jelek apapun mereka bangun framing, yang namanya emas itu tetap emas, Bang Budius. Ya. Mau dilempar pun juga ke kubangan ataupun ke lumpur, emas itu tetap bersinar. Jadi walaupun itu ditutupin gitu. Mereka sebenarnya sekarang ini sudah kehilangan akal, mencoba hanya bertahan, memainkan opini, membangun persepsi publik lagi, seolah-olah tetap mereka itu adalah pejuang. Bung Mitra dengar nggak penjelasan salah satu saksi atau ahli yang akan meringankan ya, yang akan dipanggil nih, Profesor apa sih namanya, saya lupa ya. Salah satu himbauan Profesor tua itu yang saya pikir lucu ya. Lucu tuh maksudnya saya nggak ingin mengatakan dungu, tapi lucu aja gitu loh. Dia bilang begini ya. Dia meminta orang-orang seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon itu adalah aset bangsa. Kita bersyukur sebagai orang Indonesia, kita memiliki 3 orang ini aset bangsa. Makanya saya berani memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian saya. Karena ini aset bangsa, nggak boleh dikriminalisasi. Nah, bagi saya sengaja si Prof yang akan menjadi saksi yang meringankan itu dimunculkan semalam di Polda Metro. Lagi-lagi untuk membangun persepsi. Jadi mereka ini sebenarnya menjadikan kasus ijazah palsu ya untuk membangun sebuah persepsi negatif untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Bukan bicara kasus hukum ini sebenarnya. Gimana Bung? Saksi ahli meringankan kok begitu ya? Ini saksi ahli bersaksi atau saksi berahli? Saksi Karena ada juga 2 kategori gitu. Karena sering juga saya temui di pengadilan gitu. Dan itu saya tolak-tolakin itu. Ya kan? Makanya banyak juga, saya saksi, kamu ini saksi berahli atau ahli bersaksi? Karena dia rasanya itu rasa tersangka gitu, omongannya kan gitu. Kalau memang ahli itu dia nggak akan mengkomentari pokok perkara. Dia hanya membahas terkait dengan keilmuan hukum pidana. Kategorinya ahli yang meringankan. Nggak boleh. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Dia nggak boleh membahas substansional pokok perkaranya. Tapi dia membahas masalah hukumnya. Di unsur pasal ini, deliknya apa dan lain-lain. Kalau ahli seperti itu. Dengan masalah forensiknya. Biasanya kalau memang ahli itu tendensius memihak, itu biasanya ditolak oleh hakim. Walaupun dia ngomong ABC segala, hakim menilai ini nggak objektif. Ahli itu kan harus objektif. Ketahuan Karena salah strategi ini. Ya, karena seorang ahli itu harus memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan yang diatur dalam KUHP maupun Kitab Undang Hukum Pidana. Ataupun Undang-Undang ITE. Kalau dia ahli ITE, tapi kalau dia ahli pidana dia harus berbicara sesuai dengan KUHP maupun KUHP pidana. Itu yang dibahas dia, bukan kasusnya. Walaupun penjelasan yang disampaikan oleh ahli yang mereka mau pakai untuk meringankan ini di luar persidangan, tetapi di ruang publik ya dengan disiarkan ya kan, itu tetap nggak boleh. Nggak boleh, seorang ahli itu nggak boleh terkesan memihak. Baik gitu dari ahli penuntut umum maupun ahli daripada terdakwa, itu nggak boleh memihak. Ya? Dia harus netral. Karena itulah kompetensi yang dimiliki seorang ahli daripada yang lainnya. Kalau memang dia memihak, jadi pengacara aja dia. Jadi pembela. Ahli itu kan untuk menerangkan, menerangi ilmu. Makanya keilmuan dia itu sehingga dia dicap sebagai ahli. Maka ini ahli apaan dia ini? Ya, ada nggak sertifikat dia dari BNSB? Tersertifikasi nggak dia? Kalau dia berbicara ahli, kan saya ketua umum ahli se-Indonesia. Iya, petisi ahli. Perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia, kurang apa lagi Bang? Sedangkan di organisasi kita aja banyak ahli di situ. Saya bilang itu, sekalipun kau ahlinya terdakwa, kau harus berbicara sesuai keilmuanmu. Jadi yang menarik semalam itu dia, saya lupa namanya Profesor Joko apa Profesor Topo, saya lupa. Begini aja Bung Budius. Kalau dia ahli untuk forensiknya, digital forensiknya. Walaupun digital forensik dan lain-lain, dia nggak boleh masuk kepada pokok perkara.
bahwa dia mengaku dia mengalami gangguan mata. Jadi matanya itu 40% itu sudah menurun, sudah tidak bisa maksimal. Nah, kalau dia menggunakan sebagai ahli di bidang digital forensiknya, kira-kira akan diterima majelis nggak ya dalam persidangan nanti? Atau keterangannya dipakai nggak oleh penyidik nanti pada saat pemeriksaan? Simpel aja, jaksa penuntut bilang dia ini ahli yang tidak independen, kata selesai. Karena dia tidak objektif dan dia lebih memihak kepada terdakwa dengan mengeluarkan statement itu jadi penilaian. Oke. Gitu. Makanya saya bilang kalau dia berbicara aset bangsa, gini aja simpel aja. Yang saya tahu aset bangsa itu dia itu menciptakan suatu penemuan yang berguna bagi bangsa ini. Penemuan mereka apa? Saya tahu itu profesor itu ada temuan-temuannya. Contohnya dia bidang permesinan, dia bisa menciptakan mobil, dia bisa menciptakan pesawat kayak B.J. Habibie. Iya. Ada temuan-temuan yang berguna untuk bangsa ini. Kayak B.J. Habibie saya bilang aset bangsa ini. Ya kan? Sehingga dia meninggal dunia dicari-cari juga. Yang bisa buat pesawat terbangan gitu, helikopter dan lain-lainnya. Kalau penemuannya memfitnah orang, itu bukan aset bangsa. Apalagi residivis kok aset bangsa gitu ya. Roy Suryo kan residivis. Ya kan mantan narapidana. Nah, mantan narapidana kok dibilang sebagai aset bangsa. Tanya ahlinya. Kan yang ngomong kan ahlinya. Nah, kayak saya bilang, ini orang kalau memang jadi ahli, berahlilah dia dalam bidang keilmuannya. Jangan membuat suatu opini yang seolah-olah orang meragukan keahlian dia. Kalau dia bicara masalah aset dan lain-lain kan ini kan bukan masalah opini dia. Dia berbicara forensik aja. Kalau forensik keahliannya, keilmuannya, kita juga bisa memang nyimak. Oh gitu ya gitu kan. Kita kan juga pastinya kan akan ya mungkin benar juga nih dari segi keilmuan dia berbicara sebenarnya. Tapi kalau dia berbicara masalah ini adalah aset, ini adalah pahlawan dan lain-lain. Aduh, kita meragukan itu aja Bang. Nah, kalau perlu nanti udahlah nggak usah masuk di petisi ahli aja kalau memang ada yang mau daftar jadi ahli gitu kan. Nanti kita lihat, ini nggak perlu masuk ini. Cukup ahli-ahli di petisi ahli itu orang-orang yang berkompeten gitu. Nah, oke. Ini catatan menarik penjelasan Bung Pitra dengan apa strategi komunikasi yang mereka mainkan semalam setelah keluar dari pemeriksaan ya. Mereka sudah salah strategi di situ. Sorry bro, Anda salah, Anda keliru. Ganti konsultannya. Nah, yang menarik juga begini. Jadi saya hanya membaca mereka lagi memainkan apa lagi nih. Nah, yang sedang dimainkan Tifa contohnya adalah mengadu domba nih institusi Polri. Saya mendengar pernyataan Tifa, rasa terima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya, kami diperlakukan sangat baik, ya kan, kami dihormati dan seterusnya, sehingga kami merasa ini suasananya berbeda jauh dengan ketika kami diperiksa di Bareskrim. Untuk kencingnya susah, jangankan untuk tertawa aja senyumnya nggak boleh. Jadi ada upaya ya. Mereka ini ya membenturkan nih ada antara Polda Metro Jaya ya dengan Bareskrim. Ini kan jahat ini. Motifnya kan berarti mengadu domba. Walaupun ya kalau orang nggak teliti mungkin menganggap omongan Tifa itu biasa saja sebagai bentuk apresiasi. Tapi dia lupa, dia membenturkan ini. Masa dengan upaya-upaya seperti itu ya pihak kepolisian entah itu Kapolda sebagai pimpinan di Polda Metro Jaya ya tidak memberikan semacam catatan penting nih bagi tersangka ini. Gimana pandangan Bung Pitra? Saya teringat strategi dan perang Divide et Impera. Ya. Ketika memang peperangan hukum ini masih terus digempur dan berlangsung terus, muncul suatu wacana seperti opini-opini tadi menimbulkan suatu pecah belah. Ya, sehingga menimbulkan wah ini Bareskrim ini nggak humanis nih dan lain-lain. Benar. Ya, saya harap jangan pernah benturkan antara Mabes Polri dengan Polda Metro Jaya. Karena Polda Metro Jaya ini dibawa daripada Mabes Polri. Mabes Polri itu adalah institusi tertinggi daripada pusat daripada markas kepolisian Republik Indonesia. Nah, dan saya juga minta kepada Bang Imam ya selaku Dir, jangan terpengaruh dengan opini yang berselancar.
tapi tetap fokuslah kepada penegakan hukum yang sedang berlangsung ini. Karena kalau kita dengarkan satu persatu opini-opini, ya aduh, ini nggak akan selesai-selesai Bang Budius. Ya. Apalagi kita dengarkan ada lagi di TikTok dan lain-lain bikin edit-editan foto-foto segala macam, sehingga ini mempengaruhi pemikiran penegakan hukum kita yang sedang berjalan ini, menimbulkan trial by the medsos, peradilan media sosial. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya secara tidak langsung dengan trial by the medsos ini, secara tidak langsung kan mempengaruhi penegakan hukum juga. Aduh, takut juga penyidik kan gitu. Karena opini yang digoreng-goreng, yang dibangun-bangun daripada robot-robot medsos ini yang berbahaya bagi proses hukum kita ke depannya. Karena saya lihat teman-teman kita masih trauma dengan yang namanya no viral no justice. Nanti viral nih kita disalahin dan lain-lain. Jangan. Ya, kalau berbicara seumpamanya ketakutan, ya tanya dulu hatimu, kau kalau benar libas semua. Gak usah ketakut mau pimpinan yang intervensi mau apa, hajar. Sepanjang itu memiliki bukti permulaan yang cukup dan sah dan keyakinanmu itu perbuatan pidana, sikat. Jangan ragu-ragu. Walaupun pimpinanmu ragu-ragu, laksanakan. Itu baru gentleman bos. Karena kan penyidiknya serba susah juga. Kalau pimpinannya, aduh jangan dulu deh gitu. Oh, ini udah siap nih yang dibawa. Kalau yang dibawa ini Bang Bulu jangan tanya Bang. Wah penyidik di bawah ini garang-garang. Oh garang-garang ya? Wah nampar meja dia mau juga. Karena rata-rata penyidiknya saya kenal. Iya. Dan teman-teman kita semua gitu loh. Tapi bagaimana nanti di level dir? Ya. Kenapa di level dir itu menjadi tanda kutip rada cemen ya? Apa karena mereka mempertimbangkan jabatan, kenaikan pangkat, supaya misalnya kalau dir itu kan minimal kombes lah ya, 3 melati ya kan? Karena setingkat lagi kan bintang 1 kan begitu. Saya kira butuh keberanian dan orang-orang gila dalam menyelesaikan kasus ini. Berarti dir sekarang tuh kurang gila. Makanya ya? saya bilang agak cemen ya. Indonesia kita ini tidak baik-baik saja Bang Budius. Kita membiarkan fitnah di mana-mana bertebaran. Kita membiarkan hoax di mana-mana. Kita membiarkan pertempuran-pertempuran yang kian berlanjut. Inilah dilemanya kita ketika kita disandra dengan politik. Ya, kita disandra dengan kepentingan-kepentingan. Ya, yang lebih... Karena begini juga Bang Budius. Seumpamanya pun penyidik ini seumpamanya nekat dilakukan. Besok-besok wah di framing, oh ini kasihan juga penyidiknya. Siapa yang backup dia? Dia kan hanya bisa berpegang teguh kepada pimpinan. Karena mereka ini siap perintah kan gitu. Kalau dibilang hari ini seumpamanya tangkap, wah mereka jalan. Tapi kalau bilangnya udah normatif aja dulu gitu. Kan berarti ada sesuatu yang memang nggak linear juga ya Bu Fitra. Yang publik paham adalah menahan atau tidak menahan ya, tersangka pada saat diperiksa itu adalah hak subjektif dari penyidik kan begitu ya. Ya. Misalnya saya nih memeriksa Bung Fitra sebagai penyidik ini bukan tersangka. hanya bribda, tapi ada level jenjangnya. Jadi ketika saya setelah memeriksa, wah ini nggak benar nih, Bung Fitra nih terdakwa nih omongannya nggak konsisten dan berbahaya nih, udah deh saya putuskan saya tahan aja. Itu bisa diveto oleh dirnya, begitu ya? Ya kalau itu internal lah itu kan gitu. Saya nggak akan campur. Berarti sebenarnya alasan hukum bahwa yang bisa menahan itu subjektivitas penyidik ternyata nggak seperti itu, prakteknya tetap atas perintah atau persetujuan atasan juga atau komandan yang di atasnya. Oh, karena yang tanda tangan siapa coba? Iya. Berarti bukan penyidik yang sesuai tanda tangan. aturan dengan pelaksanaan berbeda. Jadi kalau sekarang, jadi publik jadi tahu, ya jadi tahu sekarang bahwa ternyata alasan seorang tersangka itu ditahan atau tidak, ya. Bukan karena alasan subjektivitas penyidik, tapi tergantung komandan gue setuju dan mau apa enggak gitu ya. Oke, ini menjadi sebuah informasi publik. Ya, kita berbicara dengan kontekstual hukum dalam hal ini hukum acara ya. Penyidik sebagus apapun yang disajikan, kalau memang seumpamanya dari unsur baik internal maupun yang lainnya itu belum setuju, dia juga gak akan berani melakukan tindakan apapun. Karena tugas dia hanya memeriksa.
Gitu kan. Sekarang ya memiliki kewenangan untuk contohnya menandatangani SP2HP contohnya atau SP3 dan lain-lainnya ya pimpinan di atas. Jadi yang langsung menginterogasi itu dia nggak punya kewenangan apa-apa kecuali hanya melaksanakan tugas menginterogasi, membeberkan fakta itu aja ya. Ya makanya saya bilang kita nggak boleh salahin penyidik karena dia kan hanya meriksa. Kasihan loh Bang Budius. Iya. Penyidik yang dibawain level-level Bribka, Ibda, masih level-level rendah. Mereka kan yang penting mereka periksa. Iya. Mereka yang sampai cari alat bukti, mereka cari barang bukti. Kan keputusan bukan di mereka. Nanti kan paling diajukan dia ini sudah layak nih untuk P21 gimana ini? Apanya kan dia nggak bisa main tunggal seperti itu. Karena berkas resmi dari itu sudah P21 itu bukan tanda tangan dia ya, tetapi tanda tangan atasannya. Kepala penyidiknya. Kepala penyidiknya. Atau di Polda Metro disebut Dirsidik ya. Dirdik, oke. Jadi kita kan nggak tahu juga apa yang menjadi hambatan ataupun problem daripada teman-teman dalam menangani kasus ini. Karena kan atensi masyarakat itu begitu tinggi terhadap kasus ini dan ekspektasi masyarakat begitu luar biasa ya. Kita juga berbicara dari suara masyarakat. Tapi kita juga mencintai kepolisian. Jangan juga karena memang kita ragu-ragu dalam menangani kasus ini dilema. Ragu-ragunya bukan apa, bukti sudah ada. Tapi ini ada nggak dampaknya ke kita gitu. Jangan mikir seperti itu. Gitu kan. Jangan mikirin wah nanti jabatan kita nggak bisa naik nih. Jangan mikirkan seperti itu. Karena ini kayaknya politiknya tinggi banget gitu. Makanya dilemanya itu saya minta kepada siapapun orang-orang politik ya jangan masuk dalam ranah hukum. Kasihan nih penegak hukum jadi terbayang-bayang terus kan gitu. Ada yang mencoba minta tolong bantu dan lain-lain kan juga kan mereka juga dilema juga. Nanti kalau dilibas ini yang lain ini pada ini semua karena mereka juga hati-hati setelah Pak Jokowi bilang ada orang besar di belakang ini. Penyidiknya kan khawatir juga jadinya kan gitu. Iya. Nah itu yang membuat dilema. Makanya saya bilang kalau penyidiknya sudah bagus. Sudah bagus, sudah profesional, dia juga memberikan kesempatan kepada mereka. Tinggal pengambil keputusannya ini. Oke. Berani nggak lo? Poin yang sangat penting dari penjelasan Bung Pitra ini adalah tergantung komandan dari penyidiknya, tergantung atasan dari penyidiknya. Kalau yang dilakukan oleh penyidik itu sudah sangat sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur dan mereka sudah sangat profesional. Jadi saya cuma ingin menarik sebuah menggarisbawahi sesuatu yang sangat penting tentang ini adalah bahwa selama ini publik kan diberikan penjelasan kenapa nggak ditahan Pak Polisi? Alasan subjektivitas kami belum ditahan. Padahal bukan, itu betul, itu norma. Tetapi ya, subjektivitas itu hak dia kan gitu. Ya, itu misalnya aku penyidik. Wah, setelah interogasi Bung Pitra kayaknya ditahan aja deh. Saya tulis catatan kan memo. Subjektivitas saya komandan ini saya tahan. Kan begitu. Dibaca sama komandan. Wah. Tiba-tiba dapat telepon. Siapa? Oh enggak ditanya Pak. Oh siapa? Seperti itu. Realitanya seperti itu ya kan? Ya kan begitu loh. Jadi kepada penyidik, ya bukan tugas saya lagi. Saya kan sudah kasih memo. Yang ditahan Pak. Tapi ketika sampai ke mejanya dir penyidik, wah ditanya. Waduh tiba-tiba dapat telepon. Begitu realitanya. Nah ini menjadi sebuah informasi. Saya bertanya balik, boleh nggak disalahin penyidik kalau statusnya seperti itu? Saya tidak. Dari penjelasan Bung Pitra ini, saya mendapatkan sebuah pelajaran, ya, sebuah informasi dan apa yang kita bicarakan. Karena penyidiknya sahabat-sahabat saya tahu betul bagaimana penyidik ini, ya kan? Dan mereka juga pernah bicara sama saya tahu betul. Gitu, makanya saya bilang jangan pernah menyalahkan penyidik, karena mereka itu keringat dingin. Menjalani ini dan dengan semaksimal mungkin mereka lakukan karena mereka bilang juga gila bang ini juga punya jasa untuk bangsa Republik ini. Hormat saya buat para penyidik dimanapun Anda berada. Itu. Ya. Kasihan mereka nggak tidur. Profesional, tegakkan hukum. Masalah bahwa pekerjaan Anda
sesuai dengan komandan. Nah itu biar urusan komandan. Kalau komandannya yang tinggal dosa, biar dia keberanian. tanggung sendiri. Terus terang, saya sangat senang dengan informasi Bung Pitra ini. Karena ini membuka sesuatu yang menurut kita, selama ini kan kita nyalam, penyidiknya ini, penyidiknya begitu. Oh ternyata Mereka ada ini struktur. Mereka ini hanya level-level terendah, Bang. Iya. Hanya level terendah. Kasihan mereka. Berapalah gaji mereka per bulan? Kecil, Bang. Benar-benar. Gitu kan? Dan kalau ditanya mereka nggak tidur-tidur, Bang. Sampai segitunya Itu ya? sampai memikirkan bagaimana alat bukti mengumpulkan ini, melengkapi mindik dan lain-lain. Iya. Jadi penyidik itu capek. Lebih enak sebenarnya pengacara santai-santai aja. Ini penyidik setelah laporan suruh dia cari ini, mengumpulkan interogasi sana, terlapor, datangi ini, diserang-serang lagi dari terlapor. Saya paham. Sebab Kasian. kalau mereka sebagai penyidik. Makanya saya bilang kepada masyarakat, kalian jangan menyalahkan penyidik. Karena kalian nggak mengetahui, dia hanya menjalankan perintah penyidikan. Betul. Gitu loh. Jadi, keputusan bukan di tangan dia. Para komandan-komandan penyidik ternyata Anda lah selama Sekarang ini berani nggak itu aja. Ini kan masalah nyali, berani kagak? Iya. Jadi informasinya kenapa seluruh tersangka ya dalam kasus fitnahan Pak Jokowi ini tidak ditahan karena tidak ditandatangani oleh direktur penyidik. Jadi bukan penyidik nih, ya direktur penyidik. Ya ilustrasinya bisa saja seperti yang tadi saya gambarkan. Tiba-tiba dapat telepon. Siap Pak? Oh nggak boleh. Ya Pak, nggak ditahan. Siap. Pertanyaan Bung Budis ini sangat sensitif sekali gitu loh. Enggak. Karena Bang Budis juga tahu kita ini pendukung militan polisi. Ya kan? Tapi kan kita lihat di sini pribadi-pribadi one man show. Berani nggak ini? Mengambil tongkat ini kan gitu. Tapi kan mereka selalu pertimbangannya karena pangkat saya lihat, dan jabatan kan. Saya lihat Bang, setelah pergantian itu agak berbeda gitu loh. Ya kan? Tapi berbedanya hanya seketika itu aja, habis itu biasa lagi ya kan. Ketika memang kalau kita lihat historikalnya ke belakang, ketika Dirsidik Imam siapa sih namanya, saya nama lengkapnya kurang. Dulu dirnya itu Bang Wira, sekarang dia itu sudah Dirtipidum Mabes Polri. Dirtipidum kan lebih tinggi. Karena kan orangnya kan gebu-gebu. Ketika di dir sebelumnya kan kawan-kawannya kan belum tersangka, ya kan. Nah setelah proses, ya dalam proses kan belum tersangka, ya kan. Ketika tapi dirnya diganti ke Pak Imam, kawannya langsung tersangka semuanya. Tapi problem setelah itu adalah Dir Imam melepaskan mereka untuk tidak ditahan walaupun sudah dicekal. Kemudian wajib lapor setiap minggu, ya kan. Itu kan sebenarnya sudah ditahan sebenarnya, ya kan. Tetapi masalah cuap-cuapnya masih berjalan kemana-mana, ya kan, memframing, memfitnahnya terus berjalan. Di mana logika bahwa ketika tersangka ini mengulangi kesalahan yang sama itu sebagai unsur yang bisa ditahan atau ditangkap, tidak terbukti, Bung Pitra. Ini yang kita pertanyakan. Kalau memang aturannya seperti itu, kenapa polisi ya tidak menunjukkan bahwa menegakkan aturan? Kan begitu yang kita dengar selama ini, baik di media televisi, di podcast misalnya, bahwa kriteria-kriteria orang tersangka yang bisa langsung ditahan itu adalah menghilangkan barang bukti, melarikan diri, ya termasuk misalnya yang terlihat nyata mengulangi kesalahan yang sama. Udah gini aja Bang, itu pasal yang dilaporkan pasal apa? 32? Ya. 3 itu di atas 5 tahun nggak? Di atas 5 tahun. Udah. Harusnya kan ditahan. Kecuali pencemaran nama baik, 2 tahun, nggak boleh ditahan. Aku melihat wajah Bung Pitra ini melihatkan kegeraman sebenarnya. Itu aja, karena apa? Karena kita diinterogasi terus tiap hari sama teman-teman media podcastnya itu. Jadi kan secara langsung kita juga menjawab itu ya secara normatif saja. Ya kan? Tapi kan hati kecil kita juga bicara, ini udah berikan aja kepastian hukum. Betul. Karena saya ujuk-ujuk bukan mendesak memberikan kepastian hukum karena apa? Karena saya lihat dari alur peristiwanya ini nggak selesai mereka ngomong ini ngomong itu, kalau tunjukin ijazah ngomong lagi ono ini ono. Kita kan juga kesal juga selaku praktisi kan gitu yang mengamati dan mengkaji suatu perkara yang sedang berjalan. Bung Badus kan kemarin mereka minta tunjukin ijazah selesai, nggak ada, malah nantang dan segala macam.
Berarti ini kan seolah-olah mempermainkan hukum dan mempermainkan korban. Makanya saya bilang butuh keberanian dan nyali yang gila seperti pengacara Mawar untuk memberedel ini semua. Sekarang berani nggak? Kalau nyali seorang pengacara Mawar kita semua sudah melihat. Iya, karena apa? Ya bukan apa, bukan terlepas lah katanya, wah ini Pak Jokowi ini dekat dengan polisi. Bukan masalah dekat atau tidak, ini tentang kepastian hukum. Kepastian hukum. Serba susah juga nih Pak Jokowi, mau dibilang juga, mau nanti mereka itu diproses hukum, nanti dibilangnya, oh ini polisi termul gitu kan, kasihan juga polisi, dibilang termul dan lain-lainnya. Padahal mereka ini APH, aparat penegak hukum. Kalau termul ya kita-kita ini kan itu. Artinya termuliakan kan itu. Apalagi ini kan kandangnya termul. Makanya saya bilang, Bang ini ada yang WA saya podcast, ini keledung bukan kan itu. Karena keledung nggak masuk-masuk terus otaknya gitu. Iya. Ini luar biasa sekali. Jadi memang kalau Bung Peter mengatakan semuanya adalah butuh kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu apakah dari ketuk palu hakim? Kepastian hukum itu bukan hanya ketuk palu hakim, tapi adalah penegakan hukum yang memiliki memiliki keberanian untuk menjelaskan bahwasanya lu bersalah, lu tidak. Nanti uji di pengadilan. Pendapat kami saat ini lu terduga bersalah. Naikin. Itu kepastian hukum. Kalaupun seumpamanya mereka nggak ditahan, limpahkan ke jaksa. Urusan jaksa itu mau dilanjutkan, mau ditahan segala macam. Setidaknya kita sudah menyelesaikan sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi dari proses ketika dia sudah masuk ke tahap sidik, limpahin P21. segera P21 kemudian ke penuntutan. Kalau sudah sampai di penuntut umum, saya kira jaksa akan mengambil keputusan. Apakah ditahan atau tidak, itu kewenangan jaksa karena itu sudah masuk kewenangan daripada jaksa. Nah, kalau jaksa sudah melimpahkan ke pengadilan, itu masuk kewenangan pengadilan. Mau pengadilan tidak tahan atau tahan itu urusan Dan mereka. proses itulah yang disebut kepastian hukumnya Itu berjalan. kepastian hukum, kan? nanti buktikan. Jadi biar masyarakat juga menjawab tidak abu-abu lagi. Jadi ada dugaan ya, Dirsidik Polda Metro Jaya membuat ketidakpastian hukum publik terhadap kasus ini. Saya tidak mengatakan penyidik loh Bung Pitra, tapi Dirsidiknya. Kan jelas tadi kita sudah bicara. Semoga kepolisian yang sekarang memang di satu sisi ratingnya lagi bagus, tapi di sisi lain juga sedang punya tugas berat, ya kan? Dan tentu kita berharap orang-orang seperti Mahfud, Jimli nggak lagi mau taati ini atau ikut campur intervensi restoratif justice lah dan seterusnya, ya kan? Nggak usah ikut campur lah, ya kan? Jadi seolah-olah Pak Jokowi yang seorang mau damai kan? Iya. Kita udah tahu lah, Mahfud MD kan adalah politisi PDIP. Dia bukan lagi saya lihat sebagai pakar hukum kok. Mahfud MD adalah seorang politisi PDIP. Dia memegang kartu anggota atau tidak, kita nggak pikirin. Yang penting lo kan cawapresnya PDIP kan gitu loh. Terima kasih Bung Pitra. Ada mungkin closing statement dari Bung Pitra? Closing statement itu saya ingin sampaikan bahwasanya sekarang kita bisa menghina orang, sekarang kita bisa menghujat orang, dan sekarang kita bisa memaki-maki orang dan menjolimi orang. Tapi ingat, di kemudian hari kita yang akan dijolimi orang. Karena yang namanya tabur tua itu berlaku dalam kehidupan. Nah, seperti kita lihat Pak Jokowi, dia nggak pernah membalas orang gitu loh. Di segala macam, dia tetap serahkan kepada hukum. Makanya kalau dia dibully, dia tidak balas dengan bully. Dia dihina, dia tidak balas dengan hinaan. Dia serahkan kepada konstitusi kita. Silahkan diperiksa. Apakah benar saya seperti yang dituduhkan itu. Gitu. Maka dari itu ya, saya kira apapun ini dinamikanya ya, siapapun orangnya yang mungkin campur dalam kasus ini, baik politisi dan lain-lainnya, ingat, nanti ada saatnya bagi kau. Belum saat ini, belum hari esok, atau nanti di kemudian hari. Terima kasih Bang Budius. Salam hormat dari pengacara Mawar. Petisi ahli, Presiden Petisi Ahli Pitra Romadhuni Nasution.
saya agak sedikit ngeri juga ya. Hukum tabur tuai. Bagi saya hukum tabur tuai itu adalah kesadaran hukum tertinggi seorang manusia. Ketika kita paham bahwa kita hidup di dunia sebagai manusia, ada sebab akibat, ada hukum tabur tuai, harusnya kita adalah orang yang sangat berhati-hati atas apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita lakukan oleh tangan kita dan seterusnya. Orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini, mungkin orang yang sudah lupa dengan pemahaman tentang tabur tuai. Sewaktu-waktu Anda boleh berdansa saat ini, merasa di atas angin, merasa ada yang backingin di belakang, tapi Anda ingat hukum dari Yang Maha Kuasa atas tabur tuai dekat, bos. Saya sudah banyak menyaksikan. Itu adalah hukum tertinggi. Teman-teman saya yang sombongnya tingkat dewa mengalami tabur tuai yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat dampaknya. Semoga kepastian hukum yang dipersoalkan oleh saya, Bung Pitra, dan termul tentang kasus ini segera dapat kita lihat dalam waktu dekat. Mudah-mudahan Desember ini segera dilimpahkan ke penuntutan, bertandinglah dengan argumen, dengan data dan fakta di pengadilan. Jangan takut Roy Suryo, penjara itu nggak enak. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.